Halo adik-adik, hari ini kita akan belajar mengenai persamaan garis lurus. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Adira Azhara Himawan, NIM 029. Dan nama saya Jeffrensky Ngamakolong, NIM 019. Nama saya Beatrice Winarwasti, NIM 023. Nama saya Clara Ajeng Sulistianingsih, NIM 028. Baik, hari ini kita akan mengetahui pengertian dari persamaan garis lurus, gradien, menentukan persamaan garis lurus, hubungan antara dua garis lurus, dan menentukan titik potong. Ya baik, pengertian persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus adalah suatu fungsi yang apabila digambarkan ke dalam bidang kartesius akan berbentuk garis lurus. Bentuk umum dari persamaan garis lurus adalah Y sama dengan MX plus C. Di mana M itu gradien, kemudian C itu konstanta. Yang berikutnya, kita akan belajar mengenai gradien. Untuk mencari gradien garis, kita dapat menentukannya dengan 6 cara. Yang pertama, bila diketahui garis yang melalui dua buah titik, X1, Y1, dan X2, Y2. Yang kedua, jika diketahui garis yang melalui pusat koordinat O dan melalui titik X1, Y1. Lalu yang ketiga, jika diketahui persamaan garis AX plus BY plus C sama dengan 0. Yang keempat, jika diketahui garis memotong kedua sumbu. Yang kelima, jika diketahui garis yang sejajar dengan sumbu X. Dan yang keenam, jika diketahui garis yang sejajar dengan sumbu Y. Yang pertama, untuk mencari gradien garis yang melalui dua buah titik X1, Y1 dan X2, Y2 yang jika digambarkan bisa dilihat seperti pada grafik ini. Cara mencari gradien dapat disimbolkan dengan M. Sehingga jika diketahui dua buah titik, M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Lalu yang kedua, untuk mencari gradien garis yang melalui pusat koordinat O 0,0 dan melalui titik X1, Y1, seperti pada gambar grafik tersebut. Mencari gradiennya, M sama dengan Y1 per X1. Kemudian yang ketiga, mencari gradien untuk yang memiliki persamaan garis AX tambah BX, AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Seperti yang saya sebutkan tadi, gradien atau kemiringan garis dapat dinotasikan dengan M. Untuk persamaan garis AX tambah BY tambah C sama dengan 0, maka gradiennya sama dengan negatif A per B. Ini bisa dicari dengan dari persamaan tadi, BY dapat dipindahkan ruas, sehingga BY sama dengan negatif AX dikurang C, lalu di semua persamaan itu dibagi dengan B, yang dapat menjadi Y sama dengan negatif A per B, X dikurangi C per B. Maka gradiennya adalah
negatif A per B. Contohnya, kita diminta untuk menentukan gradien untuk garis dengan persamaan 4x ditambah 6y dikurang 6 sama dengan 0. Untuk menyelesaikannya, kita memindahkan 4x dan negatif 6 ke ruas kanan. Sehingga didapatkan 6y sama dengan negatif 4x ditambah 6. Lalu kedua ruas dibagi dengan 6. Sehingga menjadi y sama dengan negatif 2/3x ditambah 1. Maka M sama dengan negatif 2/3. Atau kita juga dapat menemukannya dengan cara cepat. Dengan M sama dengan negatif A per B. Dengan A, berdasarkan persamaan garis tadi, A sama dengan 4 dan B sama dengan 6. Sehingga M sama dengan negatif 4/6 sama dengan negatif 2/3. Lalu yang keempat, kita dapat menentukan gradien garis yang memotong kedua sumbu. Dibagi menjadi 2, yaitu garis yang miring ke kanan dan garis yang miring ke kiri. Untuk garis yang miring ke kanan, kita menentukan dahulu titik potong garis tersebut dengan sumbu X dan sumbu Y. Kita misalkan, perpotongan dengan sumbu Y adalah titik 0,A, dan perpotongan dengan sumbu X adalah titik negatif B, 0. Nah, di sini kita sudah memiliki 2 titik pada garis tersebut. Sehingga kita dapat mencari gradiennya dengan menggunakan gradien garis jika diketahui 2 titik seperti pada awal tadi. Hampir sama dengan garis yang miring ke kanan, untuk garis yang miring ke kiri kita juga harus menentukan titik potong garis tersebut dengan sumbu X dan Y. Kita misalkan, titik potong garis tersebut dengan sumbu Y adalah 0,A, dan titik potong garis tersebut dengan sumbu X adalah titik B, 0. Di sini kita sudah memperoleh 2 buah titik, sehingga kita juga dapat mencari gradiennya dengan cara menekan gradien yang diketahui dengan 2 titik seperti pada awal tadi. Lalu yang kelima, untuk mencari gradien garis yang sejajar dengan sumbu X. Atau jika digambarkan seperti pada grafik di sini. Gradien garis atau M sama dengan negatif A per B. Nah, karena A di sini adalah 0, maka negatif 0 per B sama dengan 0. Sehingga garis yang sejajar dengan sumbu X, gradiennya adalah 0. Kemudian yang keenam, untuk mencari gradien garis yang sejajar dengan sumbu Y, atau seperti pada gambar di sini, gradien garis atau M sama dengan negatif A per B, sama dengan negatif A per 0, karena B di sini adalah 0. Karena negatif A per 0 sama dengan tidak dapat terdefinisi, sehingga garis yang sejajar dengan sumbu Y tidak memiliki kemiringan. Selanjutnya, kita akan menentukan persamaan garis lurus. Untuk menentukan persamaan garis lurus, kita memiliki beberapa cara. Yang pertama, apabila persamaan garis yang melalui titik O, yaitu 0,0 dan bergradien M, maka persamaan garis lurusnya yakni Y sama dengan MX, di mana M adalah gradiennya.
Yang kedua, persamaan garis yang melalui titik 0, C dan bergradian M, maka persamaan garis lurusnya adalah Y sama dengan MX plus C. Kemudian yang ketiga, yaitu persamaan garis yang melalui titik X1, Y1 dan bergradian M. Maka persamaan garis lurusnya adalah Y min Y1 sama dengan M X min X1. Mari kita lihat contoh berikut ini. Apabila diketahui persamaan garis lurus yang melalui titik 3,4 dan bergradian 2, maka persamaannya yakni M sama dengan 2, X1 sama dengan 3, Y1 sama dengan 4, sehingga Y min Y1 sama dengan M X min X1 akan sama dengan Y dikurangi 4 sama dengan 2, X dikurangi 3. Sehingga persamaan garis lurus adalah Y sama dengan 2X min 2. Selanjutnya, apabila persamaan garis lurus melalui titik X1, Y1 dan X2, Y2 atau tidak diketahui gradiennya, dapat kita cari dengan Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Contohnya yaitu, kita akan mencari persamaan garis lurus yang melalui titik min 2, min 4 dan 3,2. Kita dapat memisalkan terlebih dahulu bahwa X1 di sini adalah min 2, Y1 adalah min 4, X2 adalah 3, dan Y2 adalah 2. Kemudian kita substitusikan ke persamaan garisnya, sehingga Y dikurangi negatif 4 per 2 dikurangi negatif 4 sama dengan X dikurangi min 2 per 3 dikurangi min 2. Sehingga kita peroleh persamaan garisnya yaitu 5Y sama dengan 6X per 6X min 8. Atau Y sama dengan 6X min 8 per 5. Selanjutnya, persamaan garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y di titik X1,0 dan 0,Y1. Persamaan garisnya yakni Y1X ditambah X1Y sama dengan X1Y1. Contohnya yaitu mencari persamaan garis lurus yang melalui titik 2,0 dan 0,6. Setelah kita gambar sesuai pada grafik di samping, maka grafik tersebut memotong di X1,0 dan 0,Y1. Sehingga kita dapat menyelesaikannya dengan persamaan garis Y1X plus X1Y sama dengan X1Y1. Sehingga hasilnya yakni 3X plus Y sama dengan 6. Kemudian kita akan belajar tentang hubungan antara dua garis lurus. Di sini kita akan belajar tentang dua hal, yaitu yang pertama, gradien dua garis sejajar dan gradien dua garis tegak lurus. Yang pertama, gradien dua garis sejajar, dua garis lurus yang sejajar, pastilah gradiennya sama. Jadi kalau kita punya garis A dan kemudian garis B sesuai pada gambar, maka kedua garis ini jika ditarik lurus tidak akan pernah berpotongan karena dia sejajar. Dan itu kita telah belajar tentang gradien, di mana jika garis sejajar itu gradien garis A dan gradien garis B itu sama besar. Jadi di sini MA sama dengan MB. Kemudian persamaan garis yang sejajar dengan garis AX tambah BY tambah C sama dengan 0 dan melalui titik X1, Y1 adalah AX plus BY sama dengan AX1 tambah BY1. Kemudian yang kedua, gradien dua garis tegak lurus. Garis A tegak lurus dengan garis B jika gradien garis A sama dengan MA dan gradien garis B sama dengan MB. Persamaan garis yang tegak lurus dengan garis AX tambah BY tambah C sama dengan 0 dan melalui titik X1, Y1 adalah
AY dikurang BX sama dengan AY1 dikurang BX1. Jadi, gradien 2 garis 3 itu terjadi di perpotongan dan itu akan membentuk sudut siku-siku. Di titik perpotongannya. Yang kelima, kita akan belajar menentukan titik potong dari 2 garis lurus. Ada 2 cara untuk mencari titik potong dari 2 garis lurus. Yang pertama yaitu substitusi. Substitusi itu dilakukan dengan cara memasukkan salah satu variabel dari persamaan yang satu ke persamaan yang lainnya. Dan yang kedua adalah eliminasi. Eliminasi ini dilakukan dengan cara menghilangkan salah satu variabel dengan cara menyamakan variabel yang akan dieliminasi. Izin share screen. Jadinya ini dong. Jadi berhenti nggak sih nge-recordnya? Enggak, Clara, bisa dilanjutkan. Oh, oke. Contohnya tentukan titik potong garis min 4x plus y min 2 sama dengan 0 dan 4x plus y dikurang 2 sama dengan 0. Jawabnya cara satu, kita dapat menggunakan substitusi, yaitu seperti pada gambar, dengan 4x plus y dikurang 2 sama dengan 0 ini kita dapat jadikan persamaan pertama, dan yang min 4x plus y min 2 sama dengan 0, kita dapat ubah menjadi y sama dengan 4x plus 2, ini kita jadikan persamaan kedua. Lalu kita substitusikan 2 ke 1, artinya y sama dengan 4x plus 2 ini kita masukkan ke persamaan 1, di mana 4x plus y-nya itu diganti dengan 4x plus 2, dikurang 2 sama dengan 0. Lalu jadinya 8x dikurang 8x sama dengan 0. Dan x-nya 0 dibagi dengan 8. 0 dibagi dengan berapapun akan menghasilkan 0. Lalu kita substitusikan x-nya sama dengan 0 ini ke persamaan yang kedua agar lebih mudah. Untuk ke persamaan 1 juga diperbolehkan. Lalu menjadi y sama dengan 4 dikali 0 ditambah 2. Jadinya y sama dengan 2. Jadi diperoleh titik potong garis min 4x plus y dikurang 2 sama dengan 0 dan 4x plus y dikurang 2 sama dengan 0 adalah 0,2. Untuk mencari dengan cara eliminasi, kita juga dapat menggunakan metode campuran, yaitu eliminasi dan substitusi. Untuk dengan cara eliminasi itu, apabila kita ingin mencari titik y-nya, maka kita harus mengeliminasi x. Dan untuk mencari titik x, kita mengeliminasi y-nya. Begitu. Terima kasih.
Baik, sekian pembelajaran hari ini. Kami berharap adik-adik semua dapat paham mengenai materi persamaan garis lurus. Terima kasih.